Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo sahabat Edumi Podcast. Apa kabar pagi ini? Semoga sahabat Edumi selalu dalam keadaan bahagia. Yuk kita jargon Edumi Podcast. Udah sering ya lihat konten YouTube Edumi? Udah bisa lah ya. Oke, 1, 2, 3. Edumi Podcast. Educate, healthy, and happy. Baik sahabat Edu Podcast, pagi ini saya ditemani oleh 3 gadis cantik. Dari mana nanti kita ngobrol banyak ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu universitas yang ada di provinsi tetangga kita. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak. Ada apa mereka di sini? Kenapa mereka ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro? Kita kenalan dulu yuk dengan 3 gadis cantik kita hari ini. Boleh kenalan dong kakak? Ibu cantik. Kenalin, aku Syifa Seila dari Universitas Sriwijaya, program studi S1 Gizi. Halo, perkenalkan nama saya Gazia Rara. Saya merupakan mahasiswa Unsri program studi Gizi. Halo Sobat Edumi, kenalin aku Ivani Suci Pratiwi, biasa dipanggil Vane dari program studi S1 Gizi Universitas Sriwijaya. Nah, sekarang sahabat Edumi Podcast sudah tahu ya, mereka berasal dari Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Ya, Sumatera Selatan, tetangga kita yang lebih terkenal dengan Palembang atau empe-empe Palembang. Bang Pempek nih. Iya. Baik sahabat podcast, jadi teman-teman kita ini adalah mahasiswa yang melakukan praktek di RSUD Jenderal Ahmad Yani dari program studi Gizi. Ada berapa orang yang datang ke sini? Yang datang ke sini itu ada 10 orang. 10 orang. Kok cuma 3 yang datang? Yang lainnya kemana dong? Kemana dong yang lainnya? Oke, jadi nggak mungkin ya sahabat Edumi 10-10-nya datang ke sini karena mereka juga melakukan tugas di instalasi gizi. Oke, nah sahabat Edumi, kita pengen tahu nih kenapa sih jauh-jauh tuh di Universitas Sriwijaya datang ya, ada di tetangga ya, provinsi tetangga ya, datang ke Lampung di Metro lagi, yang kota kecil namun kota yang penuh dengan fasilitas yang sangat baik di masyarakat, yang terkenal dengan kota pendidikan. Nah, ngapain kok mereka jauh-jauh kemari gitu memilih RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro? Sebenarnya kenapa sih kok memilih RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro ini? Nah, dulu deh. Oke. Kebetulan itu kan dari Unsri itu ada pilihan Bu, rumah sakit mana aja yang bisa kita magang. Oh gitu. Kita dikasih kesempatan untuk milih dua RS. Gitu. Kebetulan saya ngambilnya yang pertama itu sini. Yang pertama sini. Kebetulan karena emang asalnya dari Lampung. Asalnya dari Lampung. Oke. Pernah ngeliat adik tuh pernah dirawat di sini Bu. Terus itu ngeliat makanannya tuh kok kelihatannya enak, menarik gitu. Untuk seukuran rumah sakit itu makanannya menarik gitu. Coba pengen lihat dari sisi gizinya itu seperti apa gitu. Seperti itu. Kalau Syifa? Kalau Syifa itu sebenarnya ini adalah first time Syifa merantau. Wah, dari mana emangnya? Sebenarnya dari Palembang. Wah. Nah, kalau misalkan kayak Rara, Fana itu kan Fana dari Padang, jadi kuliahnya ke Palembang. Kalau Syifa emang pure dari Palembang, kuliahnya juga di Palembang. Awalnya itu kalau rumah sakit pilihan itu sebenarnya bukan RSUD Ahmad Yani sebenarnya, rumah sakit yang ada di Palembang. Tapi pas final akhir pembagian ternyata Syifa masuk ke kelompok di RSUD Ahmad Yani Kota Metro. Nah sebenarnya awal-awal tuh agak speechless kenapa bisa dapet di Lampung, tapi lama-lama kayak oh iya ini akan jadi journey-nya baru kan, kayak experience baru, pengalaman baru, juga akan beradaptasi dengan tempat-tempat baru dan ternyata seru banget sih. Merantau pertama kali sebenarnya kepilih itu nangis sih. Metro ya gitu ya. Nggak pernah keluar dari Palembang ya, emang udah keluar biar tahu. Oke, terus Fani? Kalau Fani sendiri itu sebenarnya sama kayak Syifa Bu kejadiannya. Fani milih yang RS di Palembang, tapi nggak taunya kepilih di Metro karena kan yang nentuin itu dari pihak kampus. Terus ibu dosennya juga udah bilang itu kami pertimbangkan atas beberapa hal katanya kayak gitu. Karena kan nggak ada juga alasan spesifik kenapa milih di Palembang gitu. Jadi mungkin karena ibunya tahu ya, Fani udah biasa merantau, jadi dioper lah ke Lampung gitu. Jadi nyobain.
di provinsi Sumatera tuh udah ada yang di Palembang, di Padang, terus terakhir ke Lampung ini. Jauh ya, tambah ke timur ya merantaunya ya. Tapi tadi tuh alhamdulillahnya Bu, ada teman-teman yang udah di domisili Lampung juga kan, jadi Iya. udah terbantu. Terus di sini juga apa ya, baik-baik semua gitu instalasi di sini, orang di sini gitu. Oke. Jadi ya teman-teman, mereka beragam. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, dan ada yang dari Padang. Dan mereka memiliki kesan yang baik nih terhadap Metro nih. Ayo kita kampanyekan, kita promosikan Kota Metro khususnya dan Lampung pada umumnya. Nah, kita balik lagi nih. Awal masuk ke sini nih kan diterima di mana? Awal masuk ke RSUD Chandra Ahmad Yani Kota Metro, maksudnya bukan di Metro ya. Jadi karena Syifa tuh kebetulan ketua kelompok, dia mengkoordinasikan kelompok Syifa ke RS ini tuh kan Syifa kan Bu. Tapi pertama kali tuh menghubungi bagian Komkordik dulu. Oh, bagian Kordik. Iya. Dimana kami juga pas masuk ke RS ini juga ada orientasi. Ada orientasi selama 1 hari dengan beberapa materi, dengan memperkenalkan semua hal yang ada di rumah sakit ini. Dan selanjutnya besok sebelum ke instalasi gizi itu juga kami diserahkan dulu ke Komkordik, baru dari Komkordik itu akan diserahkan ke instalasi gizi. Jadi ada prolognya dulu lah ya, ada perkenalannya dulu selama 1 hari. Terus dalam perkenalan itu apa sih yang didapatkan? Dalam perkenalan itu beberapa materinya itu seperti contohnya kalau misalkan rumah sakit ini termasuk pelayanan yang prima. Jadi di mana pelayanan di rumah sakit ini tuh diberikan melebihi ekspektasi dari si pasien maupun si pengunjung itu. Itu salah satunya. Terus kita juga diajarin tentang PPI, itu juga pencegahan infeksi. Terus juga ada yang namanya mencuci tangan. Mencuci tangan ini wajib. Wajib banget, ditekankan banget ke kami dan agar kami juga bisa menerapkannya di rumah sakit dan juga memberitahunya juga ke pasien-pasien gitu sih Bu sebenarnya. Terus hal yang diterima saat awal pembekalan lah istilahnya ya, itu apakah sebelumnya di universitas sudah diajarkan atau sudah diinformasikan? Itu ada beberapa materi itu yang udah diberikan di universitas Bu. Contohnya kayak yang cuci tangan tadi. Terus sama ada materi keselamatan ya. Ya sama penggunaan apart itu juga udah diajarin sama ya? BHD itu dasar ya. Jadi walaupun sebenarnya udah diajarkan, tapi tetap di RSUD Chandra Ahmad Yani kita perkenalkan kembali karena istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya di setiap tempat itu mungkin punya kebijakan yang berbeda-beda. Untuk itu dilakukan pengenalan 1 hari itu. Baru hari selanjutnya diserahkan kepada instalasi gizi. Nah, seperti itu ya sahabat Edumi, kalau teman-teman kita dari universitas atau pendidikan lain yang akan praktek di RSUD Chandra Ahmad Yani akan diterima oleh Komkordik. Kemudian selanjutnya akan diberikan pembekalan selama 1 hari. Setelah itu baru diserahkan kepada instalasi atau bagian-bagian yang memang mereka akan melakukan praktek. Nah, di gizi itu berapa lama prakteknya? Di gizi itu kita ada dua magang Bu, 2 tema. Yang pertama itu terkait dengan manajemen penyelenggaraan makannya, yang kedua itu terkait dengan dietetiknya. Kalau manajemen penyelenggaraan makannya itu kami 15 hari. 15 hari kerja. Untuk dietetiknya itu 35 hari. 35 hari. Jadi total di sini 11,5 lah ya. Wah, lumayan lama lah ya. Lumayan lama untuk icip-icip kuliner Kota Metro. Walaupun mereka ini calon ahli gizi, harus icip-icip loh kuliner Kota Metro yang terkenal, enak dan murah. Udah icip-icip belum? Udah. Harus itu ya, promosi ya sahabat ya. Kita juga mempromosikan Kota Metro. Nah baik, tadi disampaikan ada 2 hal yang dilakukan di sini ya, dua bagian. Nah untuk yang bagian pertama, apakah 10-10-nya itu melakukan apa tadi? Yang pertama manajemen dulu atau dibagi nih dari 10 orang itu? Jadi karena sebenarnya kami itu ada 10 orang dan juga kepada pembimbing lapangan kami dari rumah sakit itu menekankan bahwa kami harus mengenal dulu penyelenggaraan makan di rumah sakit ini gimana agar kami dapat dengan mudah maksudnya mengetahui atau mengenal dulu diet-diet yang akan diberikan ke pasien nanti. Jadi yang pertama kami lakukan itu adalah di manajemen penyelenggaraan. Oh, jadi 10 orang itu semuanya belajar
manajemen dulu. Nah kalau nih kan belajar manajemen di kampus, belajar juga terkait manajemennya. Iya, dipelajari. Jadi kalau di kampus itu nama mata kuliahnya manajemen industri jasa pangan. Manajemen industri jasa pangan. MIJP. Panjang juga ya. Disingkat tuh ya. Soalnya di kesehatan tuh banyak banget sih ngapalinnya ya. Sampai pusing ngapalinnya. Nah di situ berapa hari belajar tentang manajemen? 15 hari Bu, 15 hari. 10 orang itu 15 hari full. 15 hari kerja. Wow, Kami lama ada juga ya. beberapa tugas-tugas pokoknya gitu Bu. Jadi apa hari ini yang mau kita analisa itu kita Boleh dong cerita sama sahabat Edumi di rumah terkait manajemen tuh apa aja sih yang belajari di rumah sakit ini gitu. Oke, yang pertama itu kita belajar terkait dengan alurnya Bu. Alur penyelenggaraan makannya itu mulai dari pemesanan dietnya, pemesanan bahan-bahan makanannya sampai dengan pendistribusiannya gitu Bu. Jadi bahan makanan dipesan, bahan makanan itu diterima, diolah dan disimpan gitu. Ada kami belajari, kami lihat itu. Dasar pemesanan bahan pangan itu dari mana? Kalau jumlahnya Bu, Misalnya kan nih mau pesen beras nih, mau pesen telur nih, dasarnya apa? Pemesanan sayur A, B, C, D, E gitu. Oke. Jadi kalau terkait bahan makanannya itu ada spesifikasi khusus gitu dari gizi itu, misalnya telur itu sekilo 16 butir gitu, ukurannya seperti apa, keadaannya seperti apa, itu udah ada spesifikasinya gitu. Jadi yang diterima pun harus sesuai dengan spesifikasi. Kalau nggak sesuai pun akan dikembalikan kepada supplier seperti itu. Jadi lebih ke bahan makanannya itu harus benar-benar terjamin ya, baik dari jumlah, kuantitas, kualitas, ukuran dan lain-lain ya. Luar biasa. Itu sesuai nggak dengan teorinya? Sesuai Soalnya selama kami ya. di sini tuh sesuai Bu. Kalau jadi emang benar-benar nggak sesuai itu pasti dikembalikan ke supplier. oh gitu. Selain itu kami juga ada yang namanya quality control. Jadi kemarin tuh KISI kami menyebutnya quality control. Jadi sebelum makanan sampai ke pasien itu kami nyicip dulu gimana sih rasa makanan dari yang udah disajikan itu, sesuai nggak sama diet yang disajikan di rumah sakit. Misalnya dia dietnya rendah garam, asin nggak itu sayur gitu. Terus juga apa guys tambahannya? Iya, jadi selain dicicip itu kita ngeliat dulu apakah diet yang disajikan itu sesuai dengan pesanan diet. Jadi harus dipastikan misalkan si ibu A ini menderita penyakit jantung, otomatis dietnya harus jantung. Oleh karena itu kami meng-QC apakah produk akhir dari penyajian makanan itu benar-benar diet jantung atau bukan gitu. Seperti itu. Iya. Ih, keren. Siapa tuh yang ngajari di ruang gizi? Kenalin dong kepala ruangannya. Ada ibu. Jangan-jangan nggak tahu lagi. Iya nanti ya. Lumayan. Oh iya. Terus apa lagi? Kakak-kakak pramusajinya, Kakak pramusaji, masaknya juga pramuan, baik-baik iya. semua. Sama orang-orang di instalasi gizi itu pokoknya baik-baik semua. Udah diancam duluan. Nggak boleh kalau ancaman ya, pertanyaan. Nah, selama 15 hari kan belajar manajemen tuh. Apakah belajar manajemen itu cuman hanya dari Bu Eva atau ada kru lain yang membimbing, yang membantu adik? Kalau MIJP itu pada dasarnya kan di kuliah kami sudah mempelajari MIJP selama 1 semester. Ya, di dosen-dosen gizi yang tentunya hebat-hebat dan pengalamannya banyak. Terus selanjutnya pas sebelum kesini juga kami sudah diberi pembekalan terkait si manajemen industri jasa pangan tadi untuk memperkuat materi yang udah kami dapat. Pas sampai sini kami juga dibimbing oleh materi CI yang kami sebut CI atau pembimbing lapangan tadi, dan juga yang membimbing itu adalah orang-orang dapur itu Bu, ibaratnya pramu masak, pramu saji, terus ada pramu ruang, dan juga ahli gizi lain yang sudah berkenan kami bertanya-tanya sangat banyak, menjawabnya juga sangat-sangat detail itu. Artinya semuanya terlibat Iya, ya dalam benar proses banget. pembelajaran adik-adik ini, bahwa oh seperti ini ya ternyata manajemen gizi di rumah sakit. Wah, apa sih tantangannya saat belajar manajemen itu, manajemen gizi? Waduh, lebih ke waktu sih Bu. Karena kalau kita melakukan KISI itu kan kita mantau tuh Bu, dari bagaimana awal persiapannya, terus masaknya, terus bahan-bahan makanan itu datang gitu. Jadi itu kami di sini tuh udah OTW ke rumah sakit itu sekitar jam 4 subuh. Iya. Wow, Jadi keren. sampai makanan itu selesai 1 hari ya. Itu kami baliknya lagi ke rumah itu jam 7 malam.
Jadi di situ sih Bu berkorbannya. Kalau pegawai rumah sakit ada shift ya, kalau kalian nggak boleh shift ya. Lagi belajar juga. Lagi belajar, jadi full semuanya harus belajar dari mulai awal tuh, jadi merasakan gimana kerja kerasnya instalasi gizi jam sebelum subuh sudah sampai sini untuk persiapkan sarapan dan makanan-makanan pasiennya dan berakhir di jam 7 malam itu pun masih ada yang piket. Nggak ikut piket ya. Piket sampai pagi ada tuh. Ya jadi seperti itulah. Jadi itu menjadi pembelajaran dari adik-adik sendiri ya. Tantangannya itu. Kalau itu kan tantangan dari segi waktu ya. Kalau tantangan dari segi materi gimana? Sebenarnya kalau tantangan dari segi materi itu so far aman-aman aja ya. Iya, karena kami kalau misalkan ada sesuatu yang ibaratnya mengganjal, itu pasti teman-teman yang lain tuh ikut, saling bantu, saling mengingatkan. Kalau misalkan ada yang kelupaan, itu pasti diingetin. Atau kalau misalkan lagi di bagian Shiva nih lagi QC, tapi lupa nih ngukur suhu waktu si holding time atau suhu tunggu dari masak sampai penyajian, itu pasti diingetin. Misalkan diingetin oleh arah shift, suhu holding time-nya udah apa belum? Oh iya lupa kan, terus langsung bisa ngecek lagi gitu. Atau misalkan tentang materi-materi, ini gimana sih materi yang ini tuh gimana, pasti yang lain-lain tuh juga ngebantu gitu sih. Saling bantu lah ya. Jadi ya aman sih. Keren. Nah itu tadi ya sahabat Edumi, mereka bercerita tentang bagaimana belajar manajemen gizi di instalasi gizi RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro beserta tantangan waktu dan juga tantangan materi. Nah kita lanjut ya adik-adik. Tadi kan dibagi dua tuh, manajemen dan praktek untuk di ruangan ya yang 35 hari. Untuk praktek di ruangan 10 orang ini apakah bareng geruduk-geruduk di ruangan satu atau dibagi gitu? Itu kami dibagi Bu, jadi ada beberapa ruangan kita dibagi tuh, ada yang di ruangan paru, terus di ruangan bersalin, di ruangan jantung, RPDC, RPDB, itu tuh dibagi-bagi Bu. Jadi kami itu satu kelompok kecil itu ada sekitar 2-3 orang. Jadi itu jadwalnya tuh 2-3 hari itu digilir. Misalnya hari ini Fane bertiga nih Bu. Jadi kami di ruang paru hari ini. Nah besok setelah 3 hari kami pindah ke ruang penyakit dalam gitu. Jadi semuanya kedapetan. Gitu. Nggak terlalu rame juga ya, soalnya kalau 10 geruduk-geruduk di ruangan jadi ada apa nih? Apakah mau di di demo? Ya, jadi dibagi-bagi. Nah, pembelajaran apa yang diperoleh saat masuk ke ruangan itu dari adik-adik? Oke, kalau kita ini disuruh untuk asesmen Bu, kita menggali terkait fokusnya adalah pemakanannya karena kami bagian dari gizi, jadi kami menggali makanan yang dimakan pasien tersebut dari sebelum-sebelumnya gitu Bu. Jadi kita bisa tahu kenapa beliau bisa sakit gitu, pola makan beliau terdahulu gitu. Jadi kami fokus pada penggalian pola makan. Jadi asesmen kepada pasien kenapa mereka sakit jantung misalnya, pola makannya seperti apa, atau riwayat keluarga. Terus dari situ apa yang dilakukan? Setelah itu kami intervensi Bu, kami berikan diet apa yang cocok kepada pasien tersebut gitu. Misalnya ada penyakit yang dia ginjal gitu Bu, berarti kan diet yang diberikan tuh yang cocok adalah diet rendah protein gitu, karena untuk agar tidak memperberat kerja ginjalnya tersebut gitu. Ya, kalau di gizi itu ada yang namanya tahapan ADIME Bu. Jadi ADIME itu terdiri dari asesmen, diagnosis gizi, intervensi, dan monitoring evaluasi. Jadi setelah asesmen kami melakukan diagnosis gizi, kira-kira apa nih diagnosis dari pasien tersebut. Selanjutnya kami menentukan intervensi dari diagnosis tersebut dan monitoring dan evaluasi dari diagnosis gizi yang telah ditentukan. Lengkap lah ya. Sama nggak dengan teori? Sama banget. Maksudnya dipraktekkan di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini yang adik-adik lihat, kan adik-adik belajar nih, teorinya tuh ADIME. Apakah di RSUD Ahmad Yani ini sudah diterapkan seperti itu gitu? Iya, sudah. Kami kan juga dapat akses RME, komedi elektronik itu. Jadi itu di situ lengkap, ada catatan ahli gizinya. Jadi kami lihat, proses ADIME-nya udah terjalani gitu, terlaksana gitu.
gitu. Terus kami juga belajar pemorsian makan ke pasien, kan udah dihitung tuh Bu, udah didiagnosis oh kebutuhan pasiennya segini-segini, jadi itulah yang kami terapkan ke pasien kami. Oke, nah ini bertiga apakah barengan terus tuh tiap ruangan? Ini satu kelompok atau beda-beda? Kebetulan beda-beda Oh, beda-beda. Nah, udah ada berapa ruangan yang dikunjungi untuk praktek? Kalau Syifa sendiri itu ada ruangan RPDC, paru, dan juga jantung, Mbak, itu 3 ruangan. Oh, 3 ruangan. Ya semuanya berarti sama ya, 3 ruangan. Nah, dari 3 ruangan yang dikunjungin tuh, hal apa yang paling menarik untuk Syifa deh dulu? Hal yang paling menarik kalau secara personal, Syifa itu dulu pas belajar, saat belajar itu mikir bahwa orang gagal ginjal itu sedikit gitu Bu. Jadi kasus-kasus yang diberikan oleh dosen tentang gagal ginjal itu adalah kasus buatan. Sebenarnya maaf banget ya Ibu dosennya, kasus buatan karena mungkin mikirnya gini, orang gagal ginjal mah kayaknya jarang Ternyata pas masuk ruangan ke ruang penyakit dalam C, itu rata-rata penyakitnya gagal ginjal kronis semua. Stage 1, stage 5 itu udah semua, yang HD-nya rutin berkali-kali. Itu ternyata banyak ternyata gitu. Dan itu ternyata wow gitu sih Bu. Terus kalau Gazia? Aku 3 ruangan juga Bu, ruang RPDB, ruang anak sama bedah digestif. Kalau kejadian sih mungkin yang di anak sih Bu. Gimana? Kalau di anak waktu itu sempat dapat kasus DM Bu, DM tipe 1. Nah itu sempat kaget sih, mungkin pikirnya DM itu jarang kejadian pada anak-anak gitu Bu. Ternyata emang bisa jadi di anak juga. Gitu. Umur berapa tuh yang umur ditemukan? 14 tahun Bu. 14 tahun. Dan itu baru terdiagnosis 14 tahun itu gitu. Ternyata selama ini ternyata nggak ada keluhan, ternyata diagnosis seperti itu. Itu cukup pengalaman sih Bu. Oh iya, nanti kita tanya lebih dalam ya sahabat Edumi tentang hal-hal yang menarik yang mereka temukan ini ya. Tunggu satu lagi masih. Ya Fani. Kalau Ivan itu apa ya Bu? Masuk ke RPDC sih Bu. Jadi sama RPDC iya, itu banyak menarik ternyata di sana. Pasien Fani itu kan yang itu gagal ginjal, gagal ginjal kronik. Jadi dia udah HD dan ibu itu tuh udah lansia ya. Terus dia tuh kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Padahal dia tuh udah stage 5 CKD-nya. Terus pas mau ditimbang, ibu bisa berdiri, oh bisa lah diajakku bisa katanya. Dan mereka tuh kayak udah berdamai dengan penyakit mereka sendiri. Dan Fani tuh rasa sedih, ya Allah, kenapa banyak sih orang yang sakit di sini tuh kayak Fani nangis cerita ke teman-teman Fani tuh kayak nggak tega gitu. Mereka tuh kayak udah berdamai dengan penyakit mereka sendiri, padahal yang kalau menurut kita itu parah banget gitu. Jadi ya banyak hikmah yang didapat dari sini tuh gitu. Jadi artinya adik-adik selama praktek di RSUD Jenderal Ahmad Yani Mitra ini selain mendapatkan pembelajaran sesuai dengan yang di tempat kuliahan ya sahabat Edumi, ada juga pembelajaran yang nggak diperoleh dari tempat kuliah yang itu tadi. Iya. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, selama adik-adik praktek itu tadi kan udah mendapatkan tuh hal-hal yang menarik. Boleh dong diceritakan gimana hubungannya antara teori yang diperoleh di kampus dengan hal yang menarik yang diperoleh tadi, misalnya kalau dari Syifa kasus gagal ginjal yang banyak itu, apa yang dilakukan untuk kasus-kasus gagal ginjal yang ditemukan tadi? Jadi kasus gagal ginjal itu kan kalau misalkan orang awam itu bisa kita sebut bahwa ginjalnya itu mengalami penurunan fungsi atau ginjal yang seharusnya 100% berfungsi menyaring racun-racun dalam tubuh, dia menurun menjadi 50%, 20%, yang artinya penyaringan atau metabolisme yang menggunakan organ ginjal tersebut itu kan tidak optimal lagi. Dan apa yang dilakukan itu adalah memberikannya diet yang sesuai sama apa dari fungsi ginjal tersebut. Jadi ginjal itu erat kaitannya tuh dengan protein Ibu. Jadi orang-orang yang telah mengalami atau telah menderita si penyakit gagal ginjal itu, ada yang namanya nilai lab ureum dan kreatininnya itu pasti tinggi. Dimana kita tugasnya sebagai ahli gizi itu adalah tidak memperberat si ginjal tadi bekerja.
Jadi rata-rata orang yang udah atau gagal ginjal kronik, gagal ginjal akut itu diberikan diet rendah protein. Tapi orang yang udah gagal ginjal kronis bertahun-tahun itu biasanya sudah melewati hemodialisa. Di mana hemodialisa itu orang yang sudah mengalami hemodialisa itu akan membutuhkan protein lebih banyak daripada orang yang belum hemodialisa. Jadi di situ perbedaan orang gagal ginjal yang non hemodialisa dan juga hemodialisa itu adalah di kebutuhan protein. Jadi pada intinya intervensi pada gagal ginjal yang kami berikan itu adalah mengatur asupan proteinnya gitu. Jika tidak ada penyerta lainnya, tapi kalau misalkan ada penyerta lain seperti DM, itu kami juga mengatur karbohidratnya. Atau kalau misalkan ada penyerta lain jantung, itu kami juga mengatur lemaknya. Jadi sesuai dengan organ mana nih yang kira-kira terpengaruh atau bermasalah gitu. Nah, dari kasus gagal ginjal yang banyak ya di RPDC yang Syifa temukan itu kan melakukan asesmen tuh. Iya. Penyebabnya apa yang paling banyak? Boleh dong berbagi kepada sahabat Edumi di rumah ya. Yang paling banyak itu adalah makan makanan yang asin atau tinggi natrium. Dan satu lagi adalah makan makanan tinggi gula. Karena gagal ginjal itu kadang bukan muncul langsung gagal ginjal tuh enggak. Jadi mereka itu pertamanya ada hipertensi dulu yang akan menyebabkan si kerja ginjalnya ini di mana pembuluh darahnya itu kan nanti tersumbat ya atau kerjanya itu meningkat yang pada akhirnya berpengaruh pada ginjal. Akhirnya orang yang hipertensi tadi mempunyai komplikasi gagal ginjal, terus orang yang diabetes mellitus menahun itu juga bisa menyebabkan komplikasi gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu bukan yang langsung kita sering makan ini tuh langsung gagal ginjal tuh biasanya tuh enggak. Jadi sebelumnya itu biasanya ada penyakit penyerta Kayak juga. tabungan ya, Iya, benar, penyakit tabungan. ya. Jadi dalam kurun waktu lama, kenapa namanya jadi penyakit degeneratif? Karena tabungan sejak lama, bukan ujuk-ujuk saya sakit ginjal, enggak. Padahal itu sebenarnya udah tabungan sejak lama ya. benar, Bu. Oke, nah balik ke aja itu kasus DM pada anak, boleh dong diceritakan tuh gimana? Sebelumnya ini kan dia baru terdiagnosis ya dia DM. Karena sebenarnya cukup telat ya, karena beliau masuk ke sini itu udah dalam keadaan nggak sadar karena gula darahnya GDS-nya tuh tinggi banget Bu, sampai 700-an kalau nggak salah. Nah itu makanya kita harus perhatikan dari sekarang ini makanan apa yang kita konsumsi. Cuman sebenarnya kalau DM tipe 1 itu biasanya dari keturunan ya Bu ya, gitu. Nah, mungkin bisa dicari tahu nih apakah kita ada keturunan DM atau enggak itu. Jadi pola makan yang kita konsumsi pun harusnya disesuaikan gitu. Kadang kalau beliau ini memang sering minuman kemasan, sering minuman kemasan yang dijual di warung-warung gitu. Nah itu kan kalau habis main bola tuh, main bola haus minum kemasan gitu. Udah minum putihnya tuh jarang gitu. Manis biasanya yang diminum ya memang. Mungkin kan ngerasanya manisnya biasa aja, padahal kadar gulanya tinggi banget. Ya itu tadi nabung ya, numpuk. Akhirnya udah terlalu tinggi, akhirnya sampai nggak sadar baru terdiagnosis ternyata DM gitu. Kalau udah kena DM itu kan berarti kita harus prinsip syarat dietnya itu 3J namanya. Apa tuh 3J? Singkatan lagi, aduh. 3J itu adalah tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat jadwal. Oh yes. Jadi makanan yang kita konsumsi itu jamnya kalau bisa sama terus. Misalnya sarapan jam 8, makan siang jam 12, itu kayak harus tepat gitu. Terus jumlahnya juga nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu sedikit gitu. Dan jenis-jenisnya juga diperhatikan, apakah makanan tersebut tinggi gula atau tidak gitu. Nah seperti yang pernah disampaikan oleh ahli gizi kita ya sahabat Edumi di Edumi Podcast sebelumnya, bahwa setiap orang itu dietnya sebenarnya berbeda-beda ya, karena nggak bisa nyamain itu kok makan gulanya banyak, saya kok nggak boleh banyak gitu, karena setiap orang itu masing-masing punya spesifikasi masing-masing. Jadi memang kita sejak dini harus konsultasi ke ahli gizi. Kemudian juga yang kedua,
kita harus cek kesehatan secara rutin. Itulah kenapa pemerintah Indonesia memberikan satu momen untuk cek kesehatan gratis di hari ulang tahun kita. Salah satunya untuk itu. Udah belum? Sudah. Belum. Baru saya bilang alhamdulillah kalau udah berarti saya nggak perlu nyiapin kado. Ada satu ini yang belum ulang tahun. Oke, yang belum ulang tahun apa dong pengalaman yang diperoleh tadi di ruangan? Kalau si Syifa kan itu ginjal Bu, kalau Rara ini DM, kalau Fani itu dua-duanya. Ya. Pasien Fani itu dia diabetes mellitus type 2 sama ada masalah di ginjalnya Bu. Jadi diet yang diberikan dari rumah sakit itu adalah diet DM yang mana itu karbohidratnya kita batasi sama diet rendah protein karena si ginjalnya itu bermasalah ya kayak yang Syifa jelasin tadi. Ginjalnya itu sebenarnya bermasalah itu karena gula darah si pasien itu terlalu tinggi Bu, itu kemarin itu sampai 500 kalau nggak salah. Jadi itu tuh akan mempengaruhi kerusakan di pembuluh darah di dekat ginjalnya itu, di ginjalnya itu. Jadi fungsi ginjalnya itu terganggu. Terus selain memberikan asupan rendah protein itu, kita juga membatasi kalium nih Bu, karena kalau ginjal itu kan kalium itu memperberat kerja ginjal. Jadi kita edukasilah pasiennya Bapak, jangan usahakan jangan konsumsi yang tinggi kalium dulu. Contohnya pisang, ini segala macamnya itu kami ada buatin leaflet ya Bu ini. Kayak apa bawa juga? Bawa juga iya. Ini kami ditugaskan bikin leaflet ini. Jadi. Oh iya. Yes. Bisa nambah tuh stok livers di tempat kita ya Mas Arif ya. Terus juga untuk pasien diabetes itu sebenarnya udah dijelasin sih sama Rara tadi. Itu dietnya ya 3J tadi, tepat jumlah, jenis sama jadwal. Nah, selain itu seharusnya kalau orang diabetes mellitus itu dia tuh nggak boleh nih kadar gula darahnya tuh terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi diusahakan harus stabil karena kalau kadar gula darahnya itu terlalu rendah, itu pasiennya bisa nanti tuh sampai pingsan gitu, shock gitu. Jadi usahakan kadar gula darahnya itu selalu normal gitu. Jadi sebenarnya pasien Fani itu tuh kan tadi udah konsultasi ke si A-nya ya Bu ya. Terus dia tuh masih aki itu gagal ginjal akut bukan yang kronis. Jadi itu tuh bisa disebabkan karena DM-nya tadi, gula darahnya terlalu tinggi tadi. Dan itu tuh fungsi ginjalnya tuh sebenarnya bisa normal lagi, kembali normal lagi, asalkan gula darahnya itu gula darahnya masih bisa stabil gitu. Jadi itu bisa kembali lagi. Oh gitu. Iya. Jadi itu tadi ya sharing dari pengalaman teman-teman adik-adik kita yang tengah praktek di RSUD Jenderal Ahmad Yani di Kota Metro. Itulah tadi beberapa kasus dan juga bagaimana dietnya sesuai dengan teori dari ahli gizi. Mereka ini calon-calon ahli gizi yang akan melengkapi dunia gizi rumah sakit. Nah, sahabat Edumi Podcast, tadi kan kita udah ngobrolin nih tentang penyakitnya, tentang gimana dietnya, dan tadi kita juga udah menanyakan gimana tuh petugas yang ada di instalasi gizi. Sekarang kita tanyakan nih untuk testimoni kepada teman-teman sahabat Edumi di rumah. Gimana nih petugas-petugas kita ya, jujur loh, jangan takut di hari ya. Jujur, jangan takut di hari. Jadi gimana nih petugas-petugas kita yang ada di ruangan-ruangan, gimana mereka menghadapi pasien yang pertama, yang kedua gimana mereka menghadapi adik-adik yang tengah belajar ini. Siapa dulu? Jadi karena yang paling dekat itu adalah bagaimana petugas menghadapi kami ya Bu. Jadi pertama siapa akan bilang dulu gimana sih interaksi antara petugas sama kami sebagai anak magang atau pendatang di RSUD Ahmad Yani Metro ini. Jadi tentu saja yang pertama itu adalah petugas-petugas instalasi gizi. Nah, petugas instalasi gizi itu sekarang seperti teman, ibu, kakak bagi kami gitu. Jadi kayak apa aja tuh kami bertanya ke mereka, terus kalau misalkan ada pemorsian tuh nanya kan, itu sama mereka semua dan mereka menanggapinya dengan baik, terus mereka selalu menjawab dan mereka selalu memberikan pemahaman dan beberapa hal-hal yang mungkin nggak kami tahu. Lalu karena kami juga sering berkeliling-keliling di rumah sakit ini, jadi kami menemui berbagai petugas, ya perawat, terus ada apa lagi ya, perawat, terus ada bapak satpamnya, terus ada dokternya juga, ya dokter dan lain-lain sebagainya, terus ketemu ibu, terus ketemu kakaknya juga.
kami itu setiap ketemu selalu menyapa mereka dan mereka selalu menjawab kayak, oh iya dek, mau kemana dek gitu. Jadi kami ngerasa kayak, oh berarti di sini kami juga diterima dengan hangat, atau kami juga merasakan kehangatan yang ada di rumah sakit ini gitu. Makasih. Dan begitu juga dengan pasiennya kayak nanti pas dokter visitnya visit itu dengan komunikasi dengan sangat baik. Terus karena kami juga jarang melihat tersebut, jadi tidak bisa berkomentar banyak mungkin ya Bu. Tapi ya setiap ada mungkin ahli gizinya, kami sering melihat ahli gizinya konsultasi, konseling dengan pasien, itu juga sambil bercanda-canda terkadang gitu, jadi nggak terlalu suasana yang tegang atau serius gitu. Kalau nggak sih gimana? Oke, kalau aku mungkin perawat di ruangannya Bu ya, waktu itu sempat di RPDB 3 hari, itu perawat ruangannya baik-baik sih Bu, sangat welcome kalau kita mau nanyain terkait dengan kondisi pasien tersebut gimana atau data-data yang kita perlukan tuh selalu dijawab dengan baik gitu, selalu diberikan informasi yang selalu kita butuhkan gitu. Dan perawatnya kan selalu ada di ruangan, jadi kami mau nanya pun nggak bingung gitu, mau nanya terkait selalu ready lah ya. Iya, jadi informasi yang mau kita dapatkan tuh selalu ada gitu. Jadi kita nggak pernah kehilangan arah gitu. Pernah lihat nggak mereka interaksi dengan pasien? Pernah Gimana menurut? Baik Bu, pasiennya pun nggak terlihat takut atau gimana gitu, karena perawatnya juga welcome gitu kan, nggak terlalu nggak seram gitu. Waduh, kayak apa seremnya? Oke, kalau Fani gimana? Kalau Fani di ruangan paru. Oh, di ruangan paru. Nah, itu perawat itu welcome banget. Jadi setiap kami mau ke ruangan kan kami lapor dulu tuh Bu. Jadi permisi Kak, mau tanya pasien ini ada nggak Kak? Oh iya Dek, carilah di situ ada atas nama pasien siapa, dicariin gitu Bu. Oh di sini tempatnya. Misal kok nggak ketemu, Kak nggak ada Kak, ini gimana ya Kak? Oh coba tengok di belakang, ada kayaknya di belakang. Dan itu tuh bener-bener dibimbing gitu loh Bu. Jadi mau lihat apa slide-nya ya? Iya Kak, nah ini nih, nah dikasih gitu. Jadi Kak info pasien ya, oh iya dari gizi ya, iya gitu. Pokoknya mereka tuh welcome ke kami. Terus pernah lihat mereka interaksi dengan pasien? Nah, Gimana? jadi waktu itu mau tindakan Ibu. nebula. Ibu. Jadi itu tuh pasiennya tuh kayak dibawa enjoy gitu loh. Kan sebenarnya itu mungkin pasiennya takut ya. Jadi dibawanya enjoy gitu. Ibu kita ini dulu ya. Ibu tarik nafasnya, ditahan. Nah, jadi mereka tuh kayak baik dan pasiennya tuh jadi yang awalnya tegang gitu jadi nyaman gitu. Iya, nah itu pengalaman teman-teman ya, sahabat Edumi di rumah, pengalaman mereka gimana mereka interaksi dengan petugas dan melihat bagaimana petugas interaksi dengan pasien. Tentu saja ini menjadi komitmen RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro sebagai rumah sakit pendidikan utama dan juga rumah sakit rujukan tipe B di Provinsi Lampung gitu. Jadi alhamdulillah semua mendukung ya. Terima kasih petugas-petugas RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Iya. Itulah kenapa kita selalu berupaya untuk memiliki pelayanan prima lebih dari ekspektasi ya. Tentu saja ada beberapa hal yang mungkin jauh dari sempurna, tapi itulah manusia ya, yang jauh dari kesempurnaan. Tapi kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik untuk adik-adik praktek, khususnya juga kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah, Adik, kita tadi kan udah panjang kali lebar nih bicara tentang gimana praktek di sini. Kurang berapa lama sih prakteknya di sini? Aduh, berapa lama? Masih lama ya. Masih lama. Terakhir itu tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober, masih 3 minggu lagi ya. Iya, masih 3 minggu. Jadi nanti masih banyak pengalaman yang akan diperoleh oleh adik-adik semua. Nah, dalam kurun waktu 3 minggu ini rencananya mau apa aja yang mau dilakukan? Di rumah sakit ini ya, bukan jalan-jalan. Boleh jalan-jalan juga boleh, Metro banyak kok kuliner di sini. Jadi dalam kurun 3 waktu ini kami akan mengejar target 3 kasus utama dietetik dan 9 kasus harian. Di mana 3 kasus utama itu harus diintervensi minimal 3 hari. Dan saya sendiri tuh sudah 5 kali gagal intervensi Bu, di mana baru 2 kali intervensi pasiennya udah pulang. Itu sama menyelesaikan laporan. Sama. Nah, sebenarnya targetnya apa sih di akhir sesi praktek ini? Jadi kami ada
tugas gitu kan Bu, tiga kasus utama, 3 kasus harian dan PKRS gitu, kayak gitu. Jadi kasus utama ini minimal kita intervensi pasien tuh 3 hari Bu. Kalau misalnya belum 3 hari, ngulang terus sampai dapat 3 hari. Dapat 3 hari lengkap intervensinya ya gitu. Udah dapat semua belum? Baru 1. Oh 1. Kalau Fani OTW 2. Oh OTW 2. Belum. Amin. Kenapa kok dapat pasien pulang terus gitu? Tidak bisa disayang ya Bu. Pas di hari pertama di asesmen pasiennya bahkan susah berbicara karena terlalu lemas, terus susah bergerak. Besoknya dia udah seger pulang. Oh, jadi nggak bisa diprediksi ya? Bisa diprediksi. Iya, setiap pasien juga memiliki kekuatan masing-masing. Ada yang pengen sembuh, pengen cepet pulang. Ada juga yang sudah diintervensi tapi ternyata belum masih butuh waktu. Jadi nggak bisa disamakan juga ya teman-teman sahabat Edumi di rumah. Saya sakit demam 3 hari udah pulang. Kok sih seminggu sampai nggak bisa disamakan juga. Jadi setiap kasus itulah berbeda-beda setiap orang. Nah, dalam masa praktek ini apa kesan yang paling mendalam yang adik-adik temukan di sini? Ini sampai batas waktu sekarang loh, belum sampai 30 hari yang ke depan ya. Ceritain dong. Rasanya tuh materi yang udah disampaikan di universitas itu sama yang ada di realisasi rumah sakit ini tuh rasanya tuh sesuai. Dan itu tuh ilmunya bener-bener berguna banget untuk kita turun langsung ke pasien gitu. Terus yang apa ya, pengalaman berkesan itu kayak kata Fani tadi tuh mengorbankan waktu, terus jam istirahat kita juga kepotong, itu Masya Allah sekali. Nyampe kosan itu capek banget rasanya, kayak pengen tidur tapi masih ada laporan yang harus dikejar gitu. Yang namanya ada masih saya, iya. Terus apa ya, kita juga tahu gimana sih sistem penyelenggaraan makan di rumah sakit itu gimana, terus interaksi antara koordinasi antara ahli gizi, perawat, dokter itu gimana untuk ke pasiennya gitu. Terus juga kita ketemu macam-macam apa ya bahasa di sini Bu. Jadi Fani sendiri kan nggak ngerti tuh Bu bahasa Jawa. Jadi Fani tuh sempat dapat pasien yang dia tuh keluarganya tuh pakai bahasa Jawa, jadi ketemunya Fani sama Syifa karena Fani juga ada keturunan Jawa gitu. Dia tuh emang bener-bener pakai bahasa Jawa. Terus apa sih? Terus akhirnya Syifa ngerti, dijawab sama Syifa. Oh iya kayak gitu. Dan itu sih Bu pengalaman berkesannya kayaknya masih banyak deh. Cuman sekarang nih belum kepikiran. Tiba-tiba. Kaget ya. Kemarin diajak podcast, hari ini langsung rekam. Jadi agak wow gitu. Kayaknya gimana? Sama masih kebetulan. Kalau Syifa dia boleh. Kalau Syifa itu ngeliat bahwa kalau di instalasi gizi itu kan ada yang namanya perencanaan menu, perencanaan anggaran. Itu ternyata instalasi gizi itu benar-benar menyiapkannya selama berbulan-bulan. Jadi kalau di rumah sakit Ahmad Yani ini kan ada siklus 10 hari menu plus 1. Dan itu ahli gizinya benar-benar harus memutar otak, menu-menu di 10 hari plus 1 itu berbeda-beda. Terus ada pagi, siang, malam yang menu-menu tersebut nggak boleh bertabrakan. Dimana terkadang juga ada yang ibaratnya komstok atau sisa makanan pasien itu yang nggak habis karena pasien itu kurang suka sama menu ini. Instalasi gizinya itu evaluasi menu lagi, mikir menu lagi, modifikasi menu lagi gitu Bu. Jadi itu tuh benar-benar kayak jadi begini ya tugas ahli gizi itu selama di kuliah itu kan benar-benar memikirkan kan, di dosen tuh menugaskan buat menu ini, buat menu itu, buat menu sehari. Iya. Ternyata di rumah sakit benar-benar membuat menu yang 10 hari plus 1 yang oh my god. Saat itu pikirnya gini, saya kok dikerjain sama dosen sih gitu, bikin menu banyak banget gitu, nggak cukup. Realisasinya sangat Lebih dari itu ya. Dari itu. Makasih Bu dosen yang sudah ngajarin bikin menu banyak ya. Terus kami kemarin juga ada melakukan modifikasi menu ya. Jadi kan kemarin itu ada ikan patin ya guys. Ikan patin itu banyak sisanya, kostok namanya, kalau sisa makan pasien itu. Setelah iniin ternyata emang ada beberapa pasien itu mereka nggak suka ikan patin utuh gitu bentuknya. Jadi kita bikin apa ya kemarin? Ikan patin. Oh iya, dimodifikasi ya. Terus juga melakukan uji organoleptik ke ahli gizi, ke pramusaji, pramumasaknya itu 20 orang dan mereka alhamdulillah suka sama
resep Eka ikan patin kami itu. Terus kata si ayah kami, insya Allah besok kalau seandainya bisa itu mau diterapkan. Wah, seneng banget ya. Modifikasinya dipakai biar jadi kenangan, jadi bisa jadi kenangan, dan juga podcast ini jadi kenangan loh. Bisa dilihat kapan saja. Ya, jadi salah satu program praktek mereka adalah melakukan edukasi kesehatan di masyarakat. Untuk itu mereka diundang nih di acara podcast ini, dan besok mereka akan rekod ya. Adik-adik kita akan rekod memberikan edukasi-edukasi yang lain. Tunggu ya sahabat Edumi nanti. Iya banyak. Jangan lupa like and subscribe dan share ya, biar Edumi podcast kita dan tayangan media sosial kita juga menggema di seluruh Nusantara. Asing nggak sih? Oke. Nah sahabat Edumi podcast, sebelum kita tutup nih teman-teman adik-adik dari Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, apa dong pesan yang bisa diberikan kepada sahabat Edumi di rumah atau adik-adik di Unsri, khususnya prodi gizi praktek di RSUD Jenderal Ahmad Yani? Oke, jadi pertama saya bakal menyampaikan pesan nih kepada masyarakat dulu, terutama si sobat Edumi ini dulu. Jadi kita harus menjaga pola makan kita yang seimbang. Jangan lupa aktivitas fisik minimal 30 menit per hari dan minimal 3-5 kali dalam 1 minggu. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas per hari. Dan juga apalagi Kak? Jangan minum minuman manis. Jangan minum minuman yang manis. Jangan makan makanan yang asin. Karena saya udah manis. Ya pokoknya boleh nih dicek di web Kemenkes itu gimana pola hidup yang seimbang. Terus Tika, ada satu lagi. Apa? Jangan minum teh sambil makan sumber protein hewani. Betul. Oh, gitu. Nanti zat besinya terhambat dan hemoglobinnya rendah. Padahal enak makan bakso sama teh manis ya. Nah, dan untuk adik-adik gizi yang bakal magang di RSUD Ahmad Yani Metro ini, pertama-tama kalian harus menyapa semua petugas yang ada di sini. Itu wajib biar semuanya bisa jadi teman, karena kalian pasti bakal dianggap sebagai adik. Dipanggil terus nanti jadi temenan, menambah relasi juga sih. Dan cari pengalaman banyak-banyak di RS ini, karena banyak banget pengalaman-pengalaman dan kesan-kesannya itu sih. Terus kalau aku nih, kalau aku pesan untuk masyarakat tadi kan udah tuh, Kak Syifa juga. Terus kalau untuk adik-adik gizi nih, jangan lupa kalau ke pasien itu always senyum. Apapun keadaan kalian sedih apapun always senyum. Betul. Gitu. Terus juga adabnya dijaga, gimana cara kita berinteraksi sama orang itu harus dijaga sekali gitu. Dan apa ya, kita tuh nggak boleh nunjukin, misalnya kita lagi bad mood nih, nggak boleh ditunjukin. Jadi harus Good mood terus. Apapun keadaannya harus tetap tersenyum. Guys ya, gimana? Pokoknya nggak bakal nyesel kalian akan magang di sini, karena emang apa yang kita pelajari itu benar-benar ada di sini gitu, ada diterapkan di sini. Jadi apapun yang kalian inginkan itu pasti bakal terjawab di sini. Oh, terima kasih adik-adik, terima kasih sahabat Edumi di rumah. Kita akan jumpa lagi dengan sesi Edumi Podcast berikutnya. Edumi Podcast, educate, healthy, and